Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Setelah sepanjang hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, tugas, dan tanggung jawab, malam ini adalah waktu yang indah bagi kita untuk sejenak berhenti, menenangkan hati dan datang ke hadirat Tuhan. Mari kita lepaskan segala beban dan penat kita, lalu mengarahkan fokus kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah renungan malam ini menjadi kekuatan dan ketenangan bagi jiwa kita sebelum kita beristirahat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau menjaga dan menuntun setiap langkah hidup kami hingga malam ini. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami siap untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuduskan dan layakkanlah hati kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar malam ini bukan sekedar menjadi pengetahuan, melainkan menjadi pelita, kekuatan, dan ketenangan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, membantu satu sama lain untuk bertumbuh. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Perhatian saya yang amat besar terhadap orang muda dan sangat rindu melihat mereka bergumul mencapai karakter Kristiani yang sempurna, rajin belajar, dan tekun berdoa untuk meraih pelatihan yang perlu dan pelayanan yang berkenan dalam pekerjaan Tuhan. Saya rindu melihat mereka untuk saling membantu mencapai tingkat tertinggi dalam pengalaman Kristiani. Kristus datang mengajarkan jalan keselamatan kepada keluarga manusia, dan Ia membuat jalan itu begitu rata sehingga anak kecil pun dapat berjalan di atasnya. Ia mengajak para muridnya untuk mengikuti dan mengenal Tuhan, sembari mengikuti pimpinannya setiap hari. Mereka belajar perjalanannya yang dipersiapkan bagaikan fajar terbit. Anda telah mengamati terbitnya mentari dan datangnya siang pelan-pelan di atas bumi di langit. Perlahan-lahan fajar menyingsing hingga matahari terbit dan sinar itu semakin terang dan panas serta memuncak pada tengah hari. Inilah satu kiasan indah yang Allah rindukan terjadi bagi anak-anaknya dalam penyempurnaan pengalaman Kristiani. Sementara setiap hari berjalan dalam terangnya dengan penurutan kepada semua perintahnya, maka pengalaman kita semakin bertumbuh dan bertambah hingga kedewasaan penuh dalam Yesus Kristus. Orang muda perlu selalu memandang pada arah yang telah ditempuh Kristus. Setiap langkah adalah tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia sebagai raja untuk memerintah bangsa-bangsa. Ia datang sebagai seorang yang hina untuk dicobai dan menaklukkan pencobaan. Demikian juga kita harus ikuti untuk lebih mengenal Tuhan. Dalam mempelajari kehidupannya, kita akan mengetahui betapa banyak yang dilakukan Allah kepada anak-anaknya melalui Kristus. Dan kita akan mengetahui juga betapapun besarnya cobaan yang kita alami, tidak melebihi apa yang dirasakan Kristus, agar kita memahami jalan kebenaran dan kehidupan. Oleh hidup yang selaras dengan teladannya, hendaklah kita menghargai pengorbanannya demi kita sendiri. Orang muda telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni darah anak Allah. Renungkanlah pengorbanan Bapa yang membiarkan anaknya untuk melakukan pengorbanan ini. Renungkanlah apa yang Kristus telah korbankan ketika meninggalkan istana dan tahta kerajaan surga, menyerahkan hidupnya sebagai korban harian untuk manusia. Ia dipersalahkan dan dilecehkan. Ia menanggung segala nista
dan hinaan yang ditumpukan orang-orang jahat kepadanya. Dan apabila pelayanannya di dunia selesai, ia menderita kematian di atas salib. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 17 dan 18. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami sebagai sebuah keluarga. Kami sadar bahwa kami tidak bisa bertumbuh sendirian. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk saling mendukung, saling mengasihi, dan dengan rendah hati saling membantu satu sama lain, agar iman dan kerohanian kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Jadikanlah keluarga kami alat-Mu untuk saling membangun, bukan menjatuhkan. Saat hari telah malam dan tiba saatnya kami untuk beristirahat, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, dan seisi rumah ini ke dalam tangan perlindungan. Lepaskanlah segala yang penat, kekhawatiran, dan beban yang masih mengganjal di hati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak dan memohon istirahat yang memulihkan, agar esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan semangat yang baru untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.